wa jami' qurra'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa li jami'i mursyafati hadil qur'anil azim wa li manfaati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Surat Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Sama'una, masih meneruskan ayat kemarin ini ya. Sama'una, pada mendengarkan siapa alladzina, orang-orang tadi, lil kadhibi, kepada berita-berita yang bohong, yang enggak jelas, huwak istilahnya, enggak dicari kebenarannya dahulu. Jadi kita kalau mendengar sesuatu atau dilaporin sesuatu oleh seseorang tentang mungkin si A, si B, usahakan kita tabayun dulu kepada yang pihak satunya. Jangan tiba-tiba kita menerima gitu ya. Akaluna, pada memakan siapa alladzina suhat itu perkara yang jelek atau perkara yang haram. Bidzamil kha'i, dengan dibaca dhammah kha-nya, sinnya, wa sukuniha, dan dibaca sukun kha-nya. Ail harami, artinya perkara yang haram. Nah, kita orang-orang yang sering memakan perkara yang haram. Pokok bagaimanapun caranya usaha ya. Kita kalau zaman sekarang itu kalau nak cari yang halal murni memang sudah tidak ketemu. Ya setidaknya di hati, di pikiran kita itu mencari seminimal mungkin dari yang kira-kira atau yang mungkin tuh nyata-nyata jatuh ke haram. Caranya begitu. Nah, itu seperti itu. Terus syukur-syukur kita mau, ya kan? Sedikit demi sedikit, seberapapun kadarnya kita sucikan harta kita, entah dengan sedekah ataupun zakat. Yang wajib ya zakat, yang sunnah sedekah. Itu begitu. Padahal mu'alif rahimahullah, karena zaman akhir tuh sudah macam mana ya istilahnya itu. Nggak bisa, nggak urus itu Pak Ustadz, nggak urus Pak apa saja, itu sudah bercampur baur masalah, sudah tidak jelas kehalalan dan keharamannya secara murni. Makanya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwasanya kalau zaman akhir itu kalau mencari halal yang murni sudah nggak ketemu, tinggal satu, yaitu air hujan. Itu pun kata beliau, ini kata beliau dalam kitab itu ya, itu kita harus tanpa apa-apa. Kalau kita pakai pakaian umpama, itu masih diragukan. Pakaian itu bisa jadi nanti yang buat benangnya atau bahannya orang-orang non-muslim. Yang dia dapat hasil itu ya untuk mengembangkan agama mereka. Nah, jadi udah blejet menurut mangap. Sampai jorong wong lho Pak Sekdes iki. Jangan tahu dia orang, bahaya dipoto nanti ya, viral Pak Sekdes telanjang kan. Hujan-hujanan mangap kan gitu. Jangan lagi ya. Pesannya sikok lagi ya, jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Karena kalau orang kok telanjang tuh ya, itu sudah sejelek-jelek manusia. Maksudnya tuh manusia tuh yang bagus tuh ada hiasannya. Pakaiannya sedikit atau apa gitu. Nanti kalau sudah hilang semua pakaiannya itu sudah lain. Kayak apa gitu kan gitu. Jangan dibayangin tapi Pak Sekdes. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Itu begitu.
Dicontohkan di sini karosi seperti termasuklah suap. Nah, suap itu yang aslinya ya, aslinya itu adalah ibaratnya tuh ada orang yang betul-betul salah, terus dia disidang oleh hakim. Lah, disidang oleh hakim tadi, terus dia itu menyuap hakimnya, memberikan sesuatu kepada hakimnya supaya dia yang keliru tadi dibenarkan atau diringankan. Lah itu baru yang namanya suap. Nah, itu begitu. Artinya dari bawah ke atas. Nah, itu. Kalau dari atas ke bawah itu ya, nah, itu ya mungkin masuk ke dalam suap tapi tidak ke inti daripada suap gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Biasanya sibuk Pak Kadus ya, apalagi kalau pas nak pilihan-pilihan itu. Entah kepala desa, entah apa namanya BPD ya kan. Ya, sudah kalau orang asik diambil gitu baik kan gitu. Diambil gitu baik kan. Ini Pak untuk apa? Dari si A, ambil. Qala mu'alif rahimahullah. Karena kalau nak dinyatakan suap yang murni itu nggak bisa lagi sudah. Andaikan masuk umpama ya, umpama masuk ke dosa, itu paling i'anatu ala dolim, menolong kepada kedoliman. Itu pun kita kalau salah sangka itu belum tentu yang ngasih itu orang dolim. Nah gitu loh. Wong umumnya sekarang itu kalau tidak ngasih itu nggak jadi, ya dia yang ngasih. Gitu ya. Sebenarnya itu sudah takdirnya Allah, nanti siapa yang jadilah perkara ngasih atau tidak itu ya, itu sama-sama. Kalau sekarang ya 2000 masalah satu terjadi. Kalau kok nggak ngasih duit kok jadi. Kalau dulu kan 1001 gitu. Sekarang dinaikkan 2001. Nah itu gitu sekarang ya kan itu. Tes lah kalau tidak percaya. Pak Kuduri nyalon lah kalau tidak pakai duit. Itu Qolal mu'alif rahimahullah itu begitu. Dong nyalon RT sekarang ya begitu ya kan ini. Karena sudah seperti itu. Yang intinya gini, yang seperti itu bukan termasuk di ranah ar-rosi wal murtasi yang murni ya sudah. Bukan di maudhu'ul khal tentang hukum itu sudah. Paling yang menolong dalam kedoliman atau mungkin kerjasama di dalam kedoliman. Andaikan kok yang ngasih itu orang dolim loh. Itu sudah salah pula kita. Kita sudah suudzon sama orang kalau kata orang lain kok dolim itu ya itu. Ya situ pokoknya diambil. Nanti kalau tidak mau antar ke sini ya. Gampang lah itu ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi kita jangan sampai seperti ayat ini, umpama mendengar sesuatu ya, mendengar suatu berita, nah itu terus tiba-tiba kita terima. Apalagi orang-orang yang modus. Nah, ya kan? Orang-orang yang modus istilahnya. Apa namanya? Pencitraan. Nah, entah nyari namo katanya atau entah nyari apa situlah ya kan itu. Nah, maka harus kita tabayun atau kita koreksi dulu. Umpama kita dapat laporan si A Pak begini, ya kita tanya dulu kepada yang bersangkutan. Lah antara si A dan si B yang ngomong tadi baru bisa kita menyimpulkan. Jangan Pak Sekdes atau Pak Kadus nanti dilaporin si A itu Pak begini, terus kita terima, kita marah, jangan, kita panggil dulu atau kita tanyai dulu. Ya, caranya begitu. Baru kita nanti bisa melahirkan atau berpikir tentang kurang lebih dari hukum tersebut. Dan terus diusahakan bagaimanapun caranya itu kita usahakan nyari nafkah ataupun segala sesuatu itu usahakan cari yang halal. Nah itu begitu. Karena kalau kita sudah terbiasa ya, pertama kita agak takut makan sesuatu yang haram. Kedua takutnya berkurang. Ketiga nanti terbiasa memakan barang yang haram itu. Nah itu begitu. Terus sesudah kita terbiasa, maka kita baliknya akan lama. Karena setiap sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita itu akan bertahan kurang lebih selama 40 hari. Nah, 40 hari di dalam diri kita, andaikan kita kok tidak makan lagi yang haram-haram, nah, maka itu baru sedikit demi sedikit selama 40 hari itu menghilang dari diri, darah, dan urat nadi kita. Nah, itu begitu. Hati-hati pokoknya. Kelihatannya ragu-ragu sudah ditinggalkan saja.
Nah, atau subhat ya. Nah, kalau masih subhat sih itulah bang. Kalau masih subhat, maksudnya yang nyata-nyata haram. Contoh, nyoto-nyoto nyolong. Nah, okay. Nyoto-nyoto judi. Nah, umpama nggih. Nyoto-nyoto minuman keras. Nah, ya seperti itu deh ya. Dan salah dalam syariat atau salah menurut Allah dan Rasul itu ya salah-salah yang melanggar syariat. Kalau orang kok tidak melanggar syariat, entah dia itu tidak meninggalkan kewajiban atau dia tidak melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul sesuai nas Quran dan hadis, maka orang itu ya nggak salah namanya menurut hukum agama gitu ya. Ya paling-paling ya lalai tadi loh Pak Janis ya. Nah, itu begitu. Fa'ing ja'uka, maka jika datang siapa orang-orang tadi kepadamu wahai Muhammad, litakuma supaya meminta hukum bainahum di antara mereka, fahkum maka menghukumilah engkau wahai Muhammad kum kepada mereka, bainahum di antara mereka. Au a'rid atau berpanglinglah engkau anhum dari mereka. Jadi andaikan kita ngomong entah di situ Pak Imam, entah Pak Kadus, Pak RT atau Pak Sekdes, Pak Kades dan atau hakim kan, atau mungkin orang-orang yang di situ dipandang oleh masyarakatnya. Andaikan ada masyarakat yang minta membuka Pak Datuk Adat ya kan, andaikan ada masyarakat meminta hukum, maka yuk kalau mampu bisa dikasih hukum. Kalau tidak mampu, kira-kira tidak bisa, kira-kira menimbulkan hal yang sensitif, membahayakan, ya sudah, au a'rid anhum. Boleh kita meninggalkannya, kita serahkan kepada pihak yang lebih tinggi dari kita. Itu begitu caranya. Hada dan adapun inilah hukum, hada takhyiri, inilah hukum pilihan, itu mangsuhun diganti biqaulihi dengan dawuhnya Allah, wa anihkum bainakum. Ya selebih baiknya kalau bisa itu ya kita kasih, ibaratnya orang itu minta, nah, gitu. Karena orang itu minta ibaratnya hukum, ya kita kasih. Nah, itu begitu. Makanya biasanya ya guru-guru kita, ulama-ulama kita, nah, itu jarang menyampaikan sesuatu itu tentang hukum, kecuali memang di suatu majelis yang majelis itu memang membahas itu. Nah, atau orang itu minta atau bertanya. Nah, kan jarang tuh ya guru-guru kita kok tiba-tiba, oh sholat tuh hukumnya begini, jarang. Kecuali memang umpama majelis atau pengajian di bab itu, atau orang bertanya tentang itu. Lain kalau ilmu fadilah yang biasanya disampaikan Pak Janis itu, kalau orang mau berjamaah nanti akan begini, nah itu boleh. Kalau orang nggak sholat nanti begini boleh langsung, walaupun tanpa permintaan. Tapi kalau tentang hukum, maka itu diusahakan ditunggu ada permintaan atau orang bertanya, atau memang istilahnya itu pengajian atau majelis itu membahas tentang itu begitu. Ya terus diusahakan, andaikan kita nggak paham ya jangan sok-sok tahu terus menjawab, jangan ya, nanti malah bahaya gitu ya. Fayajibu maka hukumnya wajib apa al hukmu menghukumi bainahum di antara mereka. Ida tarofa'u ketika mengangkat siapa kaum atau alladzina ilaina kepada kita. Andaikan kok masyarakat minta macam mana Pak ini hukumnya, ya kita kasih tahu. Nah, itu. Yang penting andaikan kita nggak tahu ya jangan ngomong sok-sok tahu. Nanti berbahaya sesuai dengan kaidah yang lainnya. Kita andaikan kok tidak tahu tentang agama ini, kok memberikan hukum, maka berarti kita memesan satu tiket ke neraka. Itu hadisnya begitu ya. Bahwa adapun bahwa diusahakan kalau bisa itu memberikan penghukuman, maksudnya itu supaya bijaksana adil tadi, itu as-sahhu yang lebih benar, itu as-sahhu qauli Syafi'i, paling soheh-sohehnya kaulnya Imam Asy-Syafi'i. Falau tarofa'u, maka andaikan kok mengangkat atau mengajukan siapa kaum yang non muslim umpama ilaina kepada kita ma muslimin beserta orang Islam, wajib maka hukumnya wajib ijma'an secara ijma'. Andaikan
ada suatu masalah antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, maka kita wajib untuk menghukuminya atau memberikan kebijaksanaan di situ. Nanti kan kita seorang hakim atau seorang pemimpin yang bukan hakim, yang bukan pemimpin, ya jangan banyak cincong, ya. Sok-sok dia hakim atau pemimpin, bukan haknya, ya. Kalau kita tidak punya hak di situ, jangan menghukumi. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Apa kita sok-sok kayaknya terkenal ya kan, tapi hakim bukan, pemimpin bukan, RT bukan umpama. Ya jangan, kita serahkan kepada beliau-beliau yang memang berhak di masalah itu. Itu begitu. Wa ing tu'rid, dan andaikan berpaling siapa engkau wahai Muhammad anhum dari mereka, fala yadurruka, maka tidak membahayakan apa keberpalinganmu dari menghukumi, maksudnya tidak mau menghukumi tadi, tidak mau menyidang kepadamu syai'an sedikit pun. Yo andaikan kok kita sidang atau kita bahas permasalahan itu kok jadi masalah yang lebih besar, maka juga boleh kita tidak menyidangnya, gitu maksudnya begitu. Nah, andaikan kok itu membahayakan atau menimbulkan masalah yang lebih besar, maka wa ing tu'rid anhum falayadurruka, maka tidak membahayakan apa tidak mau menghukumi tadi atau menyidang tadi syai'an sedikit pun. Nah, itu begitu. Jangan kita makso-makso. Kira-kira kalau kita minta disidang itu kita yang hasilnya banyak atau kira-kira itu menang, jangan begitu gitu. Itu terserah Pak Hakim atau pemimpin kita ya itu. Lawain hakamta, andaikan kok kita itu menghukuminya atau memutuskan hukum tersebut bainahum, di antara orang-orang atau dua orang yang bermasalah, ya fahkum, maka menghukumilah siapa engkau bainahum, di antara mereka, menghukuminya tadi bil qisti, dengan bijaksana atau dengan adil, tengah-tengah. Qisti artinya aslinya tengah-tengah, namun bil adli artinya dengan adil. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu seperti itu caranya ya. Jadi andaikan kok kira-kira orang itu kita jawabi atau kita kasih nasihat atau kita putusi perkaranya itu enggak terima, nah, ya boleh kita tidak menyelesaikan permasalahannya, biar diselesaikan Allah sendiri atau diserahkan kepada yang pihak lebih atas dari kita. Nah, itu caranya begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai siapa Allah, al-muqsitina, kepada orang-orang yang adil. Orang kok adil, pemimpin kok adil, maka di akhirat nanti termasuk salah satu 7 golongan yang besok di akhirat itu mendapatkan naungan, di naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang di saat itu tidak ada naungan. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini tentang pemimpin atau hakim loh ya. Kalau kita bukan pemimpin, bukan hakim, ya sudah, nggak usah kita banyak cengcong tentang masalah hukum tersebut, karena itu hak beliau. Ya jangan kita merebutnya, itu ya, bukan hak kita. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-adilina artinya orang-orang yang adil fil hukmi, di dalam menghukumi. Atau memberikan penjelasan tentang hukum, baik tentang agama atau apa, ya usahakan ada dasar atau dalilnya. Jangan kita nggak seneng terus kita nggak pakai, atau mungkin kita nggak senang dengan orang itu, kita salah-salahin padahal sebenarnya benar. Ayu sayibu artinya memberi pahala siapa Allahum, kepada mereka. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa kaifa, dan bagaimana wahai Muhammad, yuhakkimunaka, meminta penjelasan hukum siapa orang-orang tadi kepadamu,
Wa indahum, dan di sisi mereka at-Tauratu, adapun ada kitab Taurat. Fiha, itu di dalam kitab at-Taurat, hukmullahi, adapun hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, birrajmi, dengan hukum ranjam. Istifhamun, ini kan kemarin cerita bahwa orang Yahudi Nasrani minta hukum kepada Nabi, kalau dihukum ranjam jangan mau, kalau dipecut mau, kan gitu. Nah, maka ini istifham atau pertanyaan, itu istifhamum, pertanyaan. Tu'jibu, yang menjawab, artinya bagaimana wahai Muhammad engkau menghukumi mereka, padahal mereka juga sudah punya hukum sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa itu tuh keliru, tapi mereka ingin meminta pembelaan darimu supaya diringankan, ya kan gitu, supaya tidak sesuai hukum yang berlaku, supaya menuruti kemauan beliau atau nafsu beliau, supaya dibenarkan. Alam yaksudu, artinya tidak menginginkan siapa alladzina bidzalika, dengan demikian minta hukum kepadamu, ma'rifatal haqqi, kepada menginginkan mengetahui sesuatu yang hak atau yang benar. Balma, balik adapun perkara, huwa, yang adapun ma, itu ahwanu, yaitu itu ahwanu, lebih mencari keringanan, alaihim, bagi mereka. Artinya sebenarnya mereka tahu bahwa itu keliru, bahwa itu salah, tapi karena nafsu mereka tadi, supaya dianggap benar tadi atau diringankan hukumnya tadi, maka meminta pertimbangan atau meminta hukum kepada baginda Nabi. Itu kan ada biasanya Pak Kadus seperti itu ya. Orang tuh sudah tahu sebenarnya kalau beliau keliru, sudah tahu kalau beliau itu salah, tapi terkadang karena untuk menutupi ada kekurangan atau kepentingan beliau, nah, beliau tadi ngadu ke Pak Kadus, ngadu ke Pak Sekdes, ya kan? Padahal untuk menutupi kesalahan atau kepentingan beliau, nah, supaya lebih kuat nafsunya tadi untuk mendapatkan sesuatu tadi. Nah, itu begitu. Ayo roduna, apa Pak Sekdes? Berbagi masalah namanya, itu begitu. Rezeki Bang Dewek ya. Nah, kalau masalah bagi ke orang gitu. Itu resiko kita Pak Sekdes ya. Ayo roduna, artinya pada berpaling siapa mereka an hukmika, dari hukummu. Nah, terkadang beliau tanya ya kan, cemano lah Pak, kalau begini. Nah, nanti kan kita kasih tahu tuh di hukum syariatnya bagaimana, di hukum apa yang lah ternyata beliau mempunyai pendapat sendiri. Nah, karena hukum yang kita berikan tadi tidak sesuai dengan nafsu atau kepentingan beliau, juga dipakai. Makanya di sini yuk roduna an hukmika, mereka akan berpaling dari hukummu. Nah, itu begitu. Dicontohkan di sini birojmi, dengan hukum ranjam. Al-muwafiqu, yang cocok li kita bihim, kepada kitab-kitab atau hukum-hukum mereka. Mimba didzalika, dari setelah engkau memberikan kehukuman. Tahkimu, artinya menyidang mereka. Wa ma ulaika bil mu'minin, wa ma ulaika, dan tiadalah mereka yang model-model seperti itu tadi, itu bil mu'minina, orang yang sungguh-sungguh beriman. Imannya tuh untuk kedok wae. Permintaan ini itunya tadi untuk menutupi kekurangan atau kepentingannya saja. Nah, itu begitu. Itu menurut Quran itu begitu. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal akhbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wahsyawun wala tastaru bi ayati samanan qalila. Inna, sesungguhnya kami itu anzalna, menurunkan siapa kami at-taurata, kepada kitab Taurat, fiha, yang itu di dalam kitab Taurat, hudan, adapun ada petunjuk atau petunjuk minadzolalati, dari jalan-jalan yang sesat. Wa nurun, dan di dalam kitab Taurat
itu ada cahaya. Bayanun artinya menjadi keterangan, lil ahkami artinya keterangan-keterangan, lil ahkami untuk hukum-hukum yang benar, sehingga menjadi cahaya. Yahkumu yang memberikan hukum, biha dengan hudan dan nur tadi, dengan kitab Taurat tadi, siapaan nabiyuna, para nabi-nabi mereka. Kenyataannya min Bani Israila, ya lagi-lagi dari kaum Bani Israel. Wis kita rasa ngayelan nggih. Ora usah banyak pencitraan, ora usah banyak apa namanya itu? Mencari sesuatu yang apa itu? Kayak Bani Israel repot pokoknya. Alladzina rupanya orang-orang aslam yang tunduk menyerahkan diri. Siapa alladzina? Ai inqadullaha artinya tunduk kepada Allah. Lilladzina kepada orang-orang hadu yang pada mendapat petunjuk. Siapa alladzina? Warabbaniyuna dan juga para pendeta. Ayu al ulama artinya ulama, minhum dari para Bani Israel. Jadi Rabbaniyun atau pendeta itu sebenarnya ulama, tapi di sisi orang-orang yang Bani Israel tadi, atau yang ahli kitab Taurat. Wal akhbaru dan juga para ahli-ahli hukum. Ay al fuqaha'u artinya ahli-ahli hukum. Bima dengan sebab sesuatu, ay bisa babiladi artinya sebab sesuatu, istaghfadu yang pada menjaga. Siapa alladzina istauda'uhu yang menitipkan hu kepada mereka, yang menitipkan istaudiu yang dititipkan siapa mereka hu kepada ma, ay istaghfaduhum artinya berharap menjaga hum kepada mereka. Siapa Allah Ta'ala iyahu kepada hukum atau penjelasan atau petunjuk atau cahaya tadi. Kenyataannya min kitabillahi dari kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayabdalu jika pada mengganti siapa mereka hu kepada kitabnya Allah. Wa kanu dan ada siapa alladzina yang pada mengganti hukum-hukumnya Allah tadi karena kepentingannya tadi, alaihi kepada hukum atau kitabullah, itu syuhada pada menyaksikan, pada mengetahui bersaksi annahu sesungguhnya kitab itu hakun benar. Sebenarnya mereka itu ya tahu bahwa kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur termasuklah umpama kita orang Islam itu ya Al-Quran itu atau hadis itu benar, tapi dikarenakan mereka sudah dikalahkan nafsunya, dikalahkan kepentingannya, dikalahkan egonya, dan dikalahkan lain-lainnya, maka mereka tidak bisa atau tidak mau menerima bahwa itu benar. Nah, itu begitu, bahwa annahul haq. Nah, itu. Ngapa kok begitu? Rata-rata itu begini. Rata-rata karena hati kita apa kok tidak mudah mendapat nasihat, itu tidak mudah menerima, atau istilahnya itu nggak mudah menerima kebaikan, itu rata-rata karena hati kita keras, atau hati kita berpenyakit, atau hati kita mati. Nah, itu begitu. Maka mereka tidak bisa menerima kebaikan. Fala tahsyawun nas, fala tahsyaw, maka jangan pada takut siapa kalian semua, annasa kepada para manusia, ayyuhal yahudi, wahai orang-orang Yahudi. Fi idhari ma, ini yang tidak Yahudi wae, kalau di apa namanya, kalau di tafsir sawinya ya untuk kita juga, untuk pemadaan gitu loh. Kita jangan karena takut atau tidak enak kepada manusia sehingga kita tidak mau memberikan keterangan hukum yang sebenarnya. Fi idharima di dalam menjelaskan atau menampakkan sesuatu, ingdakum di diri kalian semua, minnati Muhammadin dari sifatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajmu dan juga hukum ranjam wa ghairuhuma dan selain tentang hukum-hukum itu semua. Maka jangan takut kepada manusia untuk memberikan hukum yang sebenarnya, tapi wasyauni, maka takutlah kalian semua nih kepadaku,
fi kitmanihi, di dalam ngumpetkan atau menyembunyikan kepada hukum-hukumnya Allah. Wala tastaru, dan jangan pada menjual belikan atau mengganti siapa kalian semua, ayatas tabdilu, artinya jangan mengganti siapa kalian semua di ayati, dengan tanda-tanda kebesaran atau hukum-hukumnya Allah. Jangan sampai kalian menjual belikan atau mengganti samanan kepada harga qalilan, yang sedikit. Kenyataannya minat dunia, dari masalah dunia ini, gara-gara ingin pangkat, gara-gara ingin duit, gara-gara ingin pengaruh, gara-gara ingin macam-macam lah tentang yang hubungannya dengan dunia, kita mengorbankan hal-hal tentang agama. Itu walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu yang dikatakan orang-orang katanya politik itu kejam. Ya sebenarnya nggak kejam. Politik itu macam-macam. Politik itu kalau ketemu orang yang salah, ya memang kejam. Tapi kalau ketemu orang yang baik, berkeinginan baik, ya menjadi baik. Semua itu tergantung nanti. Tergantung siapa yang megangnya. Nah, itu begitu. Rotan itu rotan. Kalau ketemu guru ngaji, ya baik untuk ngajarin anak-anak, nakut-nakutin anak-anak supaya ngajinya bener. Ya, cuman kalau ketemu Pak Dar, ya gue mecuti kambing, gue kapok, gue. Nah, itu ulal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu gambarannya. Salah yang megang, ya keliru penggunaannya. Tak khudunahu, ya sama kedudukan, ya, kedudukan, pangkat, harta. Ya ketemu orang yang soleh, ya soleh, baik, gitu. Tapi harta atau kedudukan ketemu orang yang nggak soleh, ya nggak soleh atau nggak baik. Nah, itu begitu. Qaulal mu'alif rahimahullah, maka kita jangan terlalu fanatik dengan umpama ada ustadz, ada kiai kok ayo terus kita katakan, wah mata dunia, mata duitan, ya jangan gitu. Lah timbangnya duit atau harta tuh di tangan orang yang dolim, malah untuk mengembangkan kendolimannya, ya bener dipegang Pak Kiai tadi untuk mengembangkan agama. Ya perkara dia itu ngambil dikit-dikit wajar toh, nggih Pak Sekdes nggih. Wong namanya talang kena aliran air, ya tetap basah dulu. Sudah umum itu, nggih. Itu begitu. Yang penting tuh jangan bocor, Pak ya. Jangan bocor. Kalau ngalir kok basah, ya memang harus basah. Kalau tidak basah macam mana? Yang penting jangan bocor. Ya paling mentok tuh kalau bisa merebus dikit-dikit gitu lah ya. Ya kalau bocor ya habis, nggak sampai tempat nanti. Nah itu begitu. Ditunggu-tunggu ngalirnya dari sana, ditunggu di ujung sana, ngapa nggak sampai-sampai? Lah rupanya bocor. Nah itu. Nah dunia, kedudukan dan apapun itu, ya kalau di tangan orang yang soleh, ya nanti insya Allah ke arah yang soleh. Itu kadang yang meleset juga, ya kan itu. Kadang tergiur juga, salah sasaran. Kita, ya kan. Ini kadang kan kita begini ya, nengok berita, nengok apa ya kan. Duit kok dikorupsi, sekian triliun, sekian miliar, sekian juta. Itu kita tuh belum jadi beliau. Kalau kita kok jadi kedudukan beliau, tapi lebih parah apa? Nah itu begitu. Jadi jangan sok-sokan dolemian lah orang tuh. Nah, jangan lo, kita lo mungkin bisa jadi lebih parah. Andai kan kita di kedudukannya beliau. Nah, pastilah. Lah iya ya, kita tidak pernah megang duit banyak. Ketika itu dapat amanah entah apa itu namanya itu jabatan entah apa, pegang duit banyak, akhirnya apa? Itu tadi bocor tadi Pak Lupi ya. Wah itu macam mana lah caranya biar merembes dikit-dikit. Merembes dia buat lubang tuh dikit-dikit, tapi banyak Pak Lupi. Ya, akhirnya sampai sana tidak sampai juga. Gitu. Akhirnya dari situ tadi 1 ember sampai sana cuman 2-3 tetes. Nah, itu akhirnya itu. Jadi kita jangan pernah kok ibaratnya tuh ngatur orang. Intinya begitu ya. Orang-orang entah pejabat apa di atas itu kok korupsi kok begini-begini. Nah, kita mungkin andaikan jadi itu lebih parah. Kita belum korupsi, itu kan belum ada kesempatan wae.
Coba kalau dikasih kesempatan. Qolal mu'alif rahimah. Wong cuman dititipi, Pak, ini titip ya ke sana, sudah diambil 100.000. Nah, nyelip dikit. Itu kayaknya ngomong lah, Pak, ini yang 100 tadi saya ambil untuk beli minyak. Ya mau enggak mau iyalah orang yang dititipin itu. Ya kan itu. Padahal kita memang niat itu, wah ini yang 100 untuk aku ah. Tapi kayaknya jujur kan. Nah, Pak Lupi ini ada titipan dari Pak Mukhlis. Berapa? Ongkir atau nah itu. Nah, itu masih mending, masih elok ya kan itu. Itu tadi kita. Nah, terus intinya gini ya. Segala sesuatu yang Allah buat kita itu bagaimana, entah itu menurut kita ya, menurut kita itu fakir, miskin, sempit, susah, payah, atau lapang atau apapun itu semuanya yang terbaik untuk kita. Ya, intinya gitu. Allah tuh tahu kemampuan kita. Nah, ya. Itu makanya kalian tuh bininya baru satu-satu. Nah, karena tahu kalau dua tuh tidak mampu, itu gitu. Atau yang mungkin belum megang duit banyak itu duitnya dikit-dikit. Ya karena kalau duitnya banyak bahaya tadi. Nah, itu begitu ya. Jadi rencana Allah tuh yang paling indah. Rencana Allah tuh yang paling baik. Kita mungkin perasaan kita nggak senang. Jadi la tafrahu bima atakum. Kamu jangan bahagia dengan yang Allah amanahkan ke kita, harus hati-hati. Ya juga aja wala ta'asu ala ma fatakum. Jangan putus asa dari sesuatu yang oleh Allah taala belum berikan kepada kita. Begitu. Semua yang Allah berikan kepada kita itu yang pas, yang terbaik. Rencana Allah itulah yang paling indah. Itu begitu. Asa ang takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang angan-angan kita, seneng kita tadi ya kan. Nah, kata Pak Sekdes pengen bini dua tadi atau apa ya kan. Itu fa huwa syarrul lakum, itu jelek untuk kita, walaupun angan-angan kita tadi, wah kalau dua ya ada serepnya mungkin kan Pak, tapi itu mungkin jelek kan, yang akhirnya ke sana tidak ke sini, tidak perasaan di sana sudah dibuatkan kopi, rupanya belum, yang datang ke sini, perasaan sini sudah sana dibuatin kopi, yang sana ke sana Pak Sekdes tadi, perasaan sudah dikasih makan dari sana, jadi tidak dibuatkan makanan, gua mau ke sini, bisa mulai, akhirnya lapar di jalan, tidur ya di jalan no. Enak di masjid masih enak. Anggap ibaratnya ikaf kan itu di jalan no. Qolal mu'alif rahimahullah itu ya. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama tadi kita jangan terlalu bahagia, terlalu euforia dengan apa yang Allah berikan kepada kita syukuri. Dan andaikan apa yang Allah berikan kepada kita, wala ta'asu alama fatakum, jangan putus asa, jangan kecil hati atas yang mungkin Allah belum berikan kepada kita. Dan itu tadi untuk rem-rem, asa ang takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang mungkin perasaan kita tuh tidak seneng, tidak enak, itulah yang terbaik untuk kita. Dan bisa jadi asa ang takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, bisa jadi yang kita tuh seneng kayak apa enggak seneng maksudnya, susah maksudnya, saro maksudnya. Nah itu mungkin itu yang terbaik untuk kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man, dan adapun siapapun itu, lam yahkum yang tidak memberikan hukum, bima dengan sesuatu hukum, anzala yang sudah menetapkan atau menurunkan siapa Allah Ta'ala, faulaika maka adapun mereka yang memberikan hukum yang bukan dari hukumnya Allah dan Rasul tadi, itu hum adapun mereka itu al kafiruna, orang-orang yang kafir atau mengingkari bihi dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kalau kita tidak tahu sudah jangan neko-neko, okay? Ini macam mana Pak hukumnya? Wah kayaknya begini loh, hukum kok kayaknya itu macam mana? Ya, repot nanti ya gitu. Kalau kita tidak tahu sudah terus terang baik. Kalau kita tidak tahu, tanya Pak Imam atau Pak Sekdes apa Pak
Kadus ya kan itu. Ya setidaknya beliau kan mungkin pernah dengar dari YouTube tak apa tadi kan. Oh kayaknya aku nengok YouTube tuh begini. Cuman ya kalau bisa jangan YouTube aja ya. Untuk dasar hukum tuh jangan YouTube kalau bisa, oke? YouTube kalau kalian ikut ngajinya terserah. Kitab lah ya, kalau bisa setidaknya begitu dari ulama ini, kitabnya ini setidaknya begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jangan ngawur-ngawuran, ya. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.